Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku semuanya. Kembali lagi bersama saya Andi Rahmat Desserang di channel Pangeran Cahaya. Sebelumnya saudara, kita mau mengatakan tetaplah kita di dalam kajian Ma'rifatullah. Tetaplah istiqomah di dalam kajian Ma'rifatullah. Meskipun saudara-saudara kita yang belum paham akan itu, kita berprasangka baik. Mungkin saja belum pernah duduk ataupun dibimbing oleh guru pembimbing yang benar-benar membimbingnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal Allah tidak hanya dengan mengenal namanya, tidak hanya dengan mengenal lafaz-lafaznya, akan tetapi betul-betul mengenal siapa yang dikenal. Jangan sampai ada sesuatu di dalam diri ini yang luput daripada pengenalan itu. Meskipun dikatakan, saudara, meskipun kita sujud 1000 tahun, sampai hitam kita punya jidat, sampai hitam kita punya tumit, itu tidak akan pernah diterima. Karena kita menyembah tembok. Kita menyembah tembok, lantai, tanah. Bahkan kita menyembah langit. Maka saya jelaskan lagi, tekankan lagi di sini, jangan pernah merasa ada, saudara. Iya, jangan pernah merasa ada. Ketika kita merasa ada, itu adalah dosa yang sangat besar. Kesombongan yang sangat besar ketika insan ini merasa dirinya ada. Jangan sampai, saudara. Kita tidak akan selamat karena kita merampas haknya Allah. Jadi jangan pernah merasa ada. Kita ini tidak ada. Hanya merasa ada. Kita ini sejak dulu tidak pernah ada, sampai sekarang pun tidak ada. Siapa yang bilang kita ada? Di mana kita? Di mana kita ini? Nama pun kita tak punya, apalagi tangan. Di mana kita? Kita menciptakan diri kita, tidak pernah kita. Tuhan juga telah gaib kepada Muhammad insan. Karena tidak bisa, Tuhan itu dilihat dan tidak akan pernah bisa jika dia tidak memperlihatkan sifatnya, mentajallikan zatnya, mentajallikan sifatnya, asma'nya, af'alnya pada alam semesta dan manusia. Tidak akan pernah bisa siapapun orangnya. Hanya Tuhan yang mampu melihat dirinya sendiri. Tidak ada manusia satupun, bahkan para anbiya, yang mampu melihat Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Karena pasti tidak akan pernah bisa. Karena dia maha besar, maha meliputi segala sesuatu. Tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Maha luas dia. Jadi saudara, jangan pernah merasa ada. Kita ini ada karena dirinya Allah. Karena dirinya Allah. Bukan kita ini ada terus kita mengaku ada. Kita ini ada di dalam tiada. Ada di dalam kosong. Ada di dalam ketiadaan. Tiada itu tadi sudah batin, sudah gaib kepada yang ada. Tapi perlu dipahami, hamba-hamba, Tuhan-Tuhan. Hamba walaupun naik atau tarokki kepada derajat itu, ma'rifatullah, tetap namanya hamba. Tuhan ketika dia tanazzul, turun, tajalli,
sampai kepada insanul kamil, dia tetaplah Tuhan. Hamba ya hamba, Tuhan ya Tuhan. Jangan mengambil hak Allah. Maka hamba ini hakikatnya juga mazhar atau kenyataan wujud Tuhan, tapi bukan Tuhan. Jadi kita ini harus membedakan mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Itulah ma'rifatullah, tahu membedakan mana hamba, mana Tuhan. Ketika Tuhan ini yang berdiri sendiri, yang hidup sendiri, yang maha hidup, nah, kita ini hidup, insan ini hidup. Akan tetapi yang maha hidup itu bersembunyi di dalam hidup. Yang hidup ini bersembunyi juga di dalam yang maha hidup. Jadi dia saja yang ada, dikandung dan mengandung. Jadi saudara, kalau ada barang siapa sekiranya manusia, jin yang merasa dirinya ada, dosanya tidak akan bisa diampuni meskipun dia dicuci berkali-kali lipat. Karena kita ini lahir ke dunia penuh dengan teka-teki. Al-Quran, Al-Hadis itu hak, benar. Tapi jangan ditelan mentah-mentah. Al-Quran itu banyak kiasan, hadis juga banyak kiasan. Tanyakan kepada ulama-ulama. Ulama-ulama yang betul-betul yang mampu menerjemahkan secara syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Jangan sampai kita tidak seperti itu. Karena itu adalah seperti macam surat cinta sang kekasih yang perlu kita kaji, yang perlu kita pertanyakan kepada yang ahlinya. Itu banyak kode-kode, sandi-sandi. Betapa banyak sandi-sandi Allah yang tidak pernah kita baca di alam semesta ini, baik di diri. Kita inilah kitab-kitab Allah. Alam semesta juga kitab-kitab Allah. Baca. Baca itu. Baca. Jangan sampai kita tidak pernah membaca. Firman Allah Subhanahu wa taala akan terus sampai hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti di 1400 tahun yang lalu saja. Akan tetapi firman yang tertulis berhenti terakhir kepada yang mulia penghulu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di mana ada yang tertulis, pasti ada yang tidak tertulis. Di mana ada yang tersurat, pasti ada yang tersirat. Baca itu yang tersirat. Kita umur sudah 60 tahun, 70 tahun, rambut sudah putih, jenggot sudah putih, kumis sudah putih. Kita masih saja tidak mau mengembalikan hak Allah. Dengan kesombongan besar. Rumahku, anakku, istriku. Kapan kita menciptakan anak istri? Kita tanya kepada diri, kapan kita? Bukankah ini menyalahi aturan? Allah Maha segala sesuatu, mempunyai semuanya. Bahkan diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebut yang mana kita punya. Baju. Kita dapat baju, bekerja toh? Kita bekerja, bisa tidak bergerak kalau tidak digerakkan? Saya tanya. Ada orang tidak bisa jalan, lumpuh. Ada orang stroke. Itu mau jalan, mau bekerja. Akan tetapi Sang Maha Hidup tak menghendakinya dia berjalan. Dia bekerja. Itu tanda bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Wujud kita ini bertahan 60-70 tahun. Sudah itu kita kembali ke Sang Maha Hidup. Sang Maha Hidup inilah hidup yang sebenarnya. Bukan yang hidup ini. Ini hidup yang kita tampak sekarang ini tidak kekal. Akan tetapi di balik hidup itu ada Sang Maha Hidup. Itulah yang kekal. Jadi jangan sampai kita ini mati dalam keadaan keyakinan seperti ini. Ini keyakinan tercela, keyakinan setan, keyakinan iblis. Kita dikatakan orang musyrik, kafir. Kita dikatakan
merampas. Kita dikatakan menyamakan Allah dengan makhluk. Justru kita inilah yang merasa tidak ada. Kaji ma'rifatullah inilah yang mengembalikan haknya Allah. Dosa yang paling besar itu. Dosa yang paling besar bukan mencuri, bukan merampok, bukan berzina, bukan apa. Itu memang dosa. Akan tetapi dosa yang paling besar adalah mencuri. Mencuri punya raja segala raja. Lihat aja pasukannya. Allah akan nyatakan perang dengannya. Pasukannya ada di langit dan di bumi. Ketika kita sendiri tak mau mengembalikan itu, selalu merasa ada. Setiap melangkah, kita yang merasa melangkah, rasa tercela. Setiap melihat, kita yang merasa selalu dilihat. Ketika ada orang yang tidak menghormati kita, kita marah. Seolah-olah kita punya kerajaan. Seolah-olah kita punya harta benda. Ingat, siapa sih kita ini? Tidak ada. Jangan merasa ada. Kesombongan besar. 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun beribadah seperti ini terus. Mau sampai hitam kita punya jidat 3000 tahun beribadah. Tidak akan bisa kita ini. Ingat itu iblis. Bagaimana caranya dia dilemparkan ke surga. Kesombongan. Kesombongan. Jadi jangan pernah ada itu. Merasa-merasa itu. Iblis itulah yang merasa itu. Iblis itu. Setan itu. Yang ada dalam diri. Yang aku. Itu setan itu. Tidak apa-apa. Mulut aku. Tapi rohani ini yang mau diperbaiki. Bisa nggak kita ini 24 jam sadar? Ya. Sementara kita ini selalu lupa. Menyalahkan orang-orang yang betul-betul mereka dengan Tuhannya, rasa cintanya. Rasa Allah letakkan rasa cinta kepada mereka. Sehingga mereka mabuk, dikatakan gila. Gila mana? Kita atau mereka? Mereka itu gila karena cinta kepada Tuhan. Menghilangkan akalnya, menghilangkan dirinya, memfanakan dirinya. Mabuk. Akan tetapi kita ini yang paling merasa. Jangan sampai kita merasa. Saya ulang lagi, jangan sampai kita merasa ada, saudara. Itu pesan kita. Bedakanlah mana wujud Tuhan, mana Tuhan itu sendiri. Berbaiklah, berbuat baiklah kepada wujud Tuhan yang kesemuanya, yang dimana-mana ada. Baik itu hewan, tumbuhan, diri sendiri, orang tua, teman-teman, dan sebagainya. Itu wujud-wujud Tuhan. Itu kenyataan Tuhan. Di mana lagi kau? Jangan cari Tuhan lagi. Tidak akan bisa kau cari sampai kapanpun. Umurmu 5000 tahun, 10.000 tahun, tidak akan bisa cari Tuhan. Jangan cari. Itu sesat itu kalau ada yang mencari Tuhan. Tidak akan pernah ketemu. Sudah goib. Oke, begitu saja saudara. Semoga kita terus bisa mendapatkan doa dari saudara-saudara yang lain untuk bisa tetap istiqomah di dalam curhatan kita ini. Karena saya ulangi lagi, di sini tidak ada tuan guru, di sini tidak ada ustadz, di sini bukan ulama, bukan kiai, bukan gus. Sama kita saudara. Sedangkan Rasulullah SAW saja menyebut sahabat itu sahabat, bukan sebagai murid. Rasulullah SAW saja menyebut umat akhir zaman sebagai apa? Saudara. Saudara. Lalu mengapa kita? Mengapa kita ini mau disembah-sembah, dimuliakan? Kalau ada orang yang mau memuliakan kita, tepis tangannya. Kalaupun kita tidak mentepisnya, kita duduk di rasa Muhammad. Duduk di rasa itu. Jangan merasa ada. Yang ada hanya Muhammad. Kita malu, Pak, perjuangan Rasulullah.
Kita kemana-mana dipanggil pengajian, dipanggil ceramah, dapat makanan, dilempari roti. Rasulullah waktu berdakwah di Taif itu berdarah-darah. Coba pikir itu. Pikir saudara. Kenapa umat sekarang ini? Harus ada DP kah? Baru bergerak? Kita ini harus jadi seperti air hujan. Datang tak diundang, bulan tak diantar, seperti jelangkung itu loh. Kita harus mendatangi mereka-mereka yang belum sadar. Seperti mana Rasulullah 13 tahun di Mekah itu, Pak. Tidak ada sekiranya jejak kaki Rasulullah itu dicat merah. Itu tidak ada satupun tempat yang di Mekah, tidak ada satupun tempat yang tidak warna merah, saudara, jalan-jalannya. Saking kelilingnya beliau, dilempari Pak batu, kotoran. Lalu mengapa kita minta gaji dari agama, minta bayaran? Tolonglah itu sudahi. Pikir umat, bagaimana ke depan ini? Jangan, ndak usah sibuk-sibuk mencari Imam Mahdi, semuanya itu. Ndak usah, kamu tidak akan ketemu. Kita ini bagaimana ini, kita berpikir masing-masing. Jangan tunggu yang tidak pasti, yang belum pasti. Yang dari dulu 20 tahun yang lalu ditunggu-tunggu, 40 tahun yang lalu ditunggu-tunggu. Ratu Adil, Satria Peningit. Enggak usah tunggu mereka. Enggak usah tunggu mereka. Kita yang bergerak sekarang, menyampaikan yang hak. Wa qul ja'al haqq wa daqal batil innal batila kana zahuqa. La tudrikul absar wa yudrikul absar wa latiful khabir. Wa qul ja'al haqq wa daqal batil innal batila kana zahuqa. Lihat itu, saudara. Berpikir kita. Sesaat berpikir di jalan Allah, untuk agamanya Allah, untuk umat. Itu lebih baik daripada ibadah seumur hidup. Ibadah 60-70 tahun. Kita pikir itu tugas kita ini sebagai umatnya Rasulullah, hamba Allah. Apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ingat, mungkin begitu saudara. Kita renungkan lagi ini. Jangan takut dibilang sesat, jangan takut dibilang kafir. Biarkanlah kita prasangka buruk. Jangan sampai kita tidak tahu. Kita yang bercermin kepada cermin, tapi muka kita yang hancur, cermin pula yang dipecahkan. Jangan sampai kita tidak paham keilmuan, orang pula yang disalahkan. Oke, begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.